في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Apanya? Iya tau kita. Mugi wonten Sumbai repoting yo. ing kita sadonya ahli budi weruh ditangiro kang wis sasmita wong kemiri tipe saiki ben cukup het miri kena noto makna iku dan sampurna kang matur Aku esan kiai ciptone sadereng son yo paring ijabah sinten mugi sarirane Ratu Adil mertamu
bage kang didayoi sepiting tansang uga tiang kekalih matur Gusti Yesus sabda agung mijil saking yang mungkin Gusti langgeng saking kala purwa ketika bicara tentang Kristen Nusantara, sebetulnya kekristenan dalam timbangan kenusantaraan kita. Nusantara itu nusa antara, pulau-pulau di antara. Sebetulnya itu dari bahasa Sanskerta yang menjadi identitas dari wilayah yang kita huni sekarang, yang kita sebut Indonesia dengan segala keragaman budaya dan warisan sejarahnya yang panjang. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sebelum munculnya agama Islam, Indonesia yang memiliki wilayah yang begitu luas pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, yang oleh Bung Karno disebut sebagai negara nasional. Jadi Majapahit, Sriwijaya, dan NKRI. Itu semua tahu bahwa itu mayoritas adalah Hindu-Buddha. Tetapi dalam waktu kira-kira 100 sampai 200 tahun, kemudian Nusantara yang mayoritas Hindu-Buddha itu berhasil diislamkan. Nah, oleh karena itu saya ingin beranjak bicara tentang kekristenan Nusantara. Saya akan membandingkan dulu dengan Islam Nusantara, khususnya posisi para wali Songo. Dari Wali Songo nanti kita akan bicara tentang kiai-kiai Kristen Jawa yang tadi disebutkan oleh Pak Andreas Jonathan. Mulai dari Kulen, kemudian Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadra, Kiai Tosari. Identitas kekiaian itu justru diteruskan oleh Islam. Padahal sebetulnya itu bukan identitas Islam, itu identitas lokal. Dulu kiai-kiai pemimpin kekristenan itu pertama kali memang menjadi sebutannya Kiai Sadra, Kiai Tunggul Wulung. Tapi kemudian ketika sinode gereja Jawa itu di bawah mitra sendingnya di Belanda, kemudian mulai diperkenalkan istilah domeni. Dari domeni kemudian menjadi pendeta, dan kata pendeta itu sebetulnya lebih Hindu ketimbang istilah kiai yang tidak lain sebetulnya adalah bahasa Nusantara asli, bukan bahasa Arab, bukan bahasa asing. Nah, yang paling penting dari konteks perkembangan agama itu adalah bagaimana melewati masa transisi keagamaan dengan aman. Itulah yang sebetulnya ingin saya sampaikan, saya sharingkan bagaimana kita tidak kehilangan jati diri dan tugas misioner kita karena berdosalah kita kalau kita tidak mengabarkan Injil seperti yang dikatakan Rasul Paulus, dan itu tidak perlu harus disikapi dengan tabu. Karena apa? Karena dalam Islam sendiri sebagai sesama agama misioner juga dikenal ungkapan kulil haqqo walau kana muron, katakanlah kebenaran Islam itu walaupun itu pahit akibatnya. Sehingga setiap agama saya kira memiliki pesan misioner yang sama. Nah, sebetulnya inilah Nusantara yang kemudian dalam gerak cepat dakwah itu berhasil diislamkan. Nah, kita membayangkan Wali Songo itu seolah-olah hidup dalam satu generasi, tidak. Wali Songo itu hidup dalam generasi yang berbeda-beda, dan itu sebetulnya sebuah gelombang misi Islam yang secara sangat sistematis, kalau istilahnya Pak Said Tagil itu sebagai sebuah strategi kebudayaan. Bagaimana Islam itu sebagai pendatang baru.
menjadi penguasa dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Nah, dari generasi pertama Islam itu sebetulnya sudah datang mulai dari zamannya Maulana Malik Ibrahim. Itu rintisan dakwah yang pertama, tetapi Islam masih bertahan di pesisir utara yang lebih egaliter menerima pengaruh-pengaruh luar, tidak ke pedalaman yang menjadi pusat kerajaan. Ada catatan menarik dari penulis Portugis yang waktu itu mengunjungi Jawa di sekitar tahun 1512. Namanya Tom Pires dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental. Dia ketika mengunjungi Jawa itu, dia menulis, diperlukan waktu sekitar 70 tahun untuk bisa menguasai seluruh Jawa. Itu kira-kira tahun 1512. Jumlah orang-orang Muslim terus bertambah katanya. Mereka bukan hanya kaya, tapi juga sudah menjadi Jawa, karena mereka sudah tinggal di kawasan ini kurang lebih 70 tahun mulainya. Nah, dari situ kemudian dia mencatat bahwa orang-orang Muslim pendatang itu kebanyakan bukan hanya orang Arab, tapi orang Cina, orang Persia, yang kemudian membangun benteng-benteng di sekeliling pemukiman mereka tinggal, mengirimkan kaumnya sendiri untuk berdagang dengan kapal cung, membunuh penguasa Jawa, lalu mengangkat diri sendiri menjadi penguasa baru. Jadi para penguasa baru Muslim itu bukan orang Jawa asli, tetapi kemudian menikahi orang-orang pribumi, maka orang-orang yang berdarah Cina, Persia, India itu kemudian tidak hanya menjadi kaya karena aktivitas perdagangan mereka, tapi sudah menjadi Jawa. Itu catatan yang menarik karena ditulis oleh orang yang netral, karena dia berasal dari orang asing yang sedang datang ke Pulau Jawa. Pesisir sudah dikuasai, tetapi dalam paham budaya Jawa itu sebetulnya ada prinsip yang dinamakan Sagara Giri. Sagara itu adalah laut, Giri itu gunung. Kalau di Bali namanya Kaje Kelot, ya utara selatan. Dalam deskripsi pewayangan Jawa itu dikatakan bahwa negeri Nusantara ini berpasir-pasir dan bergunung-gunung, berbandar-bandar megah, tapi memprioritaskan sawah atau pasabinan. Pasir hawukir ngadep segoro kang bebandaran, hanengenake pasabinan. Jadi ketika utara sudah dikuasai, sementara pedalaman, pusat-pusat kekuasaan belum dikuasai, maka Islam belum berhasil. Selama puja Trisandia masih dilantunkan di gunung-gunung, tempatnya para ajar mengajarkan agama Hindu, maka harus ada proses Islamisasi yang lebih serius, yang itu dilakukan dengan strategi kebudayaan. Digambarkan, sebetulnya ini bukan semuanya fakta sejarah, jadi proses kultural Islamisasi Jawa itu, kendala-kendalanya itu digambarkan dalam pertemuan antara Syekh Subakir. Syekh Subakir itu mungkin sosok historis, tetapi bertemu dengan Danyang Nusantara, Semar dan Togok tentu itu bukan historis. Itu gambaran tentang adanya penentangan lokal terhadap proses Islamisasi. Lalu terjadi perang antara keduanya, kemudian disepakati setelah gencatan senjata itu 3 hal. Pertama, tidak ada pemaksaan dalam agama. Dilarang berdakwah dengan jalan kekerasan dan harus menghormati budaya lokal. Berarti artinya memang sebelum itu mungkin dalam perjalanan misi Islam itu ya memang ada konsep kekerasannya, ada seperti yang digambarkan dalam tulisan Tommy Pires. Mereka membunuh penguasa-penguasa lokal, atau konsep-konsep yang sebetulnya kearab-arapan atau memaksakan budaya luar itu tentu ada, makanya harus menghormati budaya lokal. Nah, tetapi Islam menemukan tokoh yang bisa menjembatani antara pesisir dan pedalaman, antara orang asing dan orang lokal, antara agama lama dengan agama baru, ketika Islam mampu untuk mengintegrasikan panggilan dakwahnya dengan proses asimilasi budaya, antara lain lewat perkawinan.
Dan kita melihat sosok Sunan Kalijogo yang itu adalah masih keturunan dari Adipati Wilatik Tatuban. Dan dengan demikian maka tokoh-tokoh Islam yang datang ini seperti misalnya generasi kedua yaitu Sunan Ampel yang nama Cinanya itu adalah Bong Swihu. Itu sampai menjadi pecatanda seorang pejabat yang mengurusi daerah Islam pesisir, tetapi mereka resmi diakui oleh pemerintah Majapahit. Dan ini prestasi yang luar biasa ketika Islam memasuki kekuasaan. Kemudian strategi kebudayaan. Jadi gambaran tentang India datang ke Indonesia dulu juga ditolak oleh budaya lokal. Maka diungkapkan dengan penciptaan huruf Honocoroko. Yang sebetulnya itu adalah proses strategi kebudayaan Indianisasi Jawa. Nah, kelompok lokal yang menolak Indianisasi Jawa itu yang dikenal dengan Dewata Cengkar. Dewata itu adalah dewa, kemudian Cengkar itu melawan, jadi melawan dewa. Begitu juga ketika Islam masuk, maka diciptakanlah kebudayaan baru yang tidak lain itu mensinkronkan antara warisan lama dan warisan baru, antara lain munculnya kalender Jawa yang nanti baru muncul pada zaman Sultan Agung. Kemudian juga munculnya tulisan Arab Pegon, bahasa Jawa tapi tulisan Arab. Dan kebudayaan-kebudayaan dunia yang bisa mengubah sejarah selalu menciptakan peradaban dengan menciptakan huruf. Penciptaan bahasa dan huruf Koptik di Mesir yang itu mengintegrasikan budaya lokal dengan Romawi, Yunani. Kemudian juga penciptaan kalender Anno Domini di Roma juga itu merupakan kontinuitas dengan kebudayaan yang sebelumnya. Maka digambarkan proses awal itu Islam itu baru menguasai pesisir. Sekalipun Islam sudah berjaya sebagai satu kerajaan yaitu Demak, maka digambarkan ketika pembangunan Masjid Demak itu semua bahasa simbolis. Arah kiblatnya itu masih miring ke selatan. Ini artinya apa? Jadi sampai Sunan Kalijogo itu berdiri untuk membalik arah kiblat supaya persis ke Mekah. Karena arah kiblat masih ke selatan. Ke selatan itu merujuk kepada tempat-tempat yang nanti disebut sebagai Pajang dan Mataram. Artinya sisa-sisa rezim lama itu masih begitu kuatnya sehingga kiblatnya masih tidak bisa meninggalkan Hindu Jawanya. Maka kemudian muncullah sosok yang dikenal dengan Adipati Semarang II yang dikenal dengan Sunan Tembayat, muridnya Sunan Kalijogo, untuk mengemban tugas Islamno wong Budokari. Islamkanlah orang-orang Buddha yang tersisa yang kemudian masuk ke wilayah pedalaman. Dan inilah keberhasilan misi Islam. Setelah waktu kira-kira dari abad ke-14, baru muncul kira-kira 1512 ketika Sunan Tembayat mengundurkan diri jadi Adipati Semarang, lalu mempenetrasikan dakwah Islam itu ke wilayah bekas-bekas kerajaan Majapahit. Thomas Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam, dia mengatakan penduduk Jawa Tengah masih lama menganut kepercayaan berhala, dan kemajuan Islam ke arah selatan berjalan dalam waktu beberapa abad lagi. Puncak dari integrasi budaya Jawa dengan Islam itulah yang dikenal pada masa Sultan Agung ketika meresmikan kalender Jawa di Astana Tembayat, Klaten. Ini menjadi proses strategi kebudayaan yang sangat-sangat brilian. Dan ketika itu kemudian yang lain-lain itu berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Awal-awal cara ibadah Sunan Ampel diejek rakyat Majapahit karena mereka dianggap menghadap ke barat, mulutnya kumat kamit, tangannya sedekap di dada, lalu lututnya dipijit-pijit dan mencium tikar. Itu kan gambaran-gambaran yang sangat kasar tentang Islam di Jawa. Lalu kemudian diejek, kenapa tidak mau makan babi yang harum, sementara daging kambing yang aromanya tidak sedap disukai. Nah, ini masa transisi yang dilalui oleh Islam ketika mereka menghadapi sebuah rezim besar yang itu sudah bertahan selama ratusan tahun. Nah, demikian pula nanti Bapak Ibu, munculnya kekristenan juga dihadapi dengan
ejekan-ejekan yang sama, dan itu saya kira menjadi satu proses transisi budaya yang sangat menarik. Saya ingin memberikan contoh, misalnya ketika kota Kudus didirikan. Kota Kudus itu dulu namanya Tajuk, dan sebetulnya kota itu dulu dibina oleh seorang kiai Tionghoa namanya Kiai Telingsing. Kiai Telingsing itu kemudian digambarkan dia berasal dari dinasti Sung dan dia ahli ukir. Makanya sampai sekarang orang Jepara itu ahli ukir karena diajari oleh Kiai Telingsing. Kemudian penggantinya itu Ja'far Shadiq yang nanti dikenal dengan Sunan Kudus. Apa yang terjadi ketika dia membangun Masjid Kudus? Dan kotanya itu dari Tajuk dinamakan Kota Kudus karena dia ingin meneladani kota suci ketiga Islam. Dan ini memang luar biasa. Jadi antara yang universalitas Islam dengan partikularitas Islam di Jawa itu bisa didamaikan dengan harmoni yang luar biasa. Dan ini mestinya menjadi pelajaran bagi pemimpin-pemimpin Kristen untuk sekalipun kita tetap mempertahankan universalitas misi Injil, tetapi jangan kita tercabut dari lokalitas kebudayaan kita. Karena kita akan dianggap tamu asing di negeri sendiri. Lalu di atas Masjid Kudus itu sebenarnya ternyata ada prasastinya. Bunyinya begini, Bana hadal Masjid Al-Aqsa wa Madinatul Quds. Telah dibangun Masjid Al-Aqsa di kota Kudus. Jadi dinamakan secara sadar seperti nama Yerusalem. Masjid Al-Aqsa di kota Kudus. Karena orang Islam punya 3 kota suci. Makkah, Madinah, Madinatun Nabi. Kemudian Al-Quds. Al-Quds itu nama Islam untuk kota Yerusalem. Dan gunung yang dulu dinamakan Gunung Raktawu. Yang artinya darah tercecer. Kemudian diubah menjadi Gunung Muria. Dan itu secara sengaja memang karena menyontoh Eret Hamuria, Tanah Muria atau Har Hamuria, Gunung Muria yang di atasnya kemudian didirikan Baitul Maqdis dari zaman Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman, dan kemudian pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dijadikan Masjid Al-Aqsa. Ini sebuah strategi kebudayaan yang menurut saya memang sangat luar biasa. Dan oleh karena itu, ada hal-hal yang sebetulnya juga nanti menjadi sandungan di dalam konteks hubungan dengan Kristen. Misalnya, stigmatisasi Kristen sebagai agama asing, agama Belanda. Padahal ya Islam sama-sama asingnya. Cuman karena Islam sudah mengalami proses kontekstualisasi atau proses inkulturasi yang sangat berhasil, maka tidak ada lagi bedanya antara Islam dengan Jawa. Nah, tetapi yang tersisa adalah umat yang di luar Islam kemudian diejek karena mereka masih dianggap asing, tidak seperti mereka. Dan apalagi nanti kalau dikaitkan dengan misalnya salib sebagai tanda yang dianggap itu tanda kemusyrikan, makanya setoleran apapun sebetulnya bentuk Islam di Jawa, tetapi mereka masih punya semacam kendala teologis terhadap kekristenan. Misalnya dalam salah satu kitab kuning yang dikenal Ta'limut Ta'alim Thariqat Ta'alum, itu karya seorang syekh dari Jarnut ya di Turki yang namanya Syekh Jarnuji. Dan saya kira ini yang juga banyak dibaca menurut saya pada zaman Demak. Itu terbukti dari beberapa teks yang akhirnya dikenal sebagai Lontar Ferrara, dan itu adalah naskah kuno Islam yang ditemukan pada abad 15. Dan itu ada semacam stigmatisasi kalau orang Yahudi itu dikutuk Allah, maghdubi alaihim, itu wahum al-Yahud, yaitu orang Yahudi, walad dolin, dan orang sesat itu adalah orang Nasrani yang dolu anil Islam, yang tersesat dari jalan Islam. Makanya kalau kamu ngaji, ini pelajaran di pesantren-pesantren, maka supaya ingatanmu yang baik, pakai bahasa Jawa ini, yang kitab kuning yang turun-turun ke bawah itu tulisannya itu bahasa Jawa tapi berhuruf Arab. Wa ama diterjemahkan utawi anapun, adapun, asbabu itu kata jamak dari sebab, piro-piro sebabe, nisyanil ilmi lali marang ilmu, fa akalul kusbarat,
iku mangan tumbar, ya, makan tumbar al-ruhbati kang isih teles, wa tuhfahil hamid dan juwet sing kecut, artinya itu apel yang kecut sebetulnya, wa nadara ila lan ningali maring al-maslub wong kang dipenteng. Orang yang melihat salib itu membuat orang lupa pada bacaan ngajinya. Ini contoh-contoh bagaimana kendala-kendala teologis ketika kekristenan masuk ke Indonesia. Tetapi serempak dengan itu Islam juga melakukan strategi kebudayaan, misalnya jelas-jelas senjata Yudhisthira yang dinamakan kalimah husada, kali itu kegelapan, maha besar, usada penyembuhan. Penyembuhan besar pada zaman kali juga diartikan kalimah syahadat misalnya. Padahal di situ jelas tidak ada hubungannya. Tetapi ini proses kontekstualisasi yang gilang gemilang dilakukan oleh Islam. Dan ketika kemudian Kristen muncul, lah ini jadi apa tantangan baru. Inilah yang kita warisi sekarang.